Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Europe, pakar kripto dan blockchain mengatakan bahwa Pi sepenuhnya diimplementasikan di Web3 telah mencapai kematangan penuh dan siap kapan saja untuk pembukaan mainnet ya. Jadi memang betul, artinya bukan hanya dari beberapa bulan ini saja. Dari akhir tahun kemarin, Nicholas sendiri pun pernah mengatakan ya di penggalan videonya bahwa sesungguhnya core team sudah siap, kapanpun itu open mainnet sudah sangat siap. Karena mereka tinggal membuka open mainnet saja, selesai perkara. Gitu. Di awal tahun juga exchanger kan banyak ya yang menggunakan IOU. Wah, harga banyak setiap exchanger masuk, ada puluhan exchanger tuh tempo hari. Nah, secara teknis mereka sudah siap. Nicholas sendiri loh yang bilang, secara teknis sudah siap dan tidak ada problem sama sekali. Apa yang membuat ditunda? Nah, ini ada beberapa, karena Nicholas bilang ini bukan tujuan jangka pendek, tapi jangka panjang. Yang dipersiapkan core team ini adalah untuk jangka panjangnya, kekuatan jangka panjangnya, bukan masalah teknisnya. Secara teknis sudah siap semua, sudah gak ada masalah gitu ya. Itu omongan Nicholas yang saya ingat ya. Oke, kita lanjut. Pi mencoba, ini dari Pi News, Pi mencoba untuk mencapai keseimbangan antara menciptakan rasa kelangkaan untuk Pi ya, dan memastikan bahwa uang dalam jumlah besar itu tidak menumpuk di tangan segelintir orang ya. Jadi tidak dimonopoli dengan hanya sekelompok orang kecil saja. Ingin memastikan pengguna menambang lebih banyak Pi saat mereka berkontribusi ke jaringan. Tujuan Pi adalah membangun model ekonomi yang cukup kompleks ya untuk mencapai dan menyeimbangkan prioritas ini sambil tetap cukup intuitif untuk digunakan orang. Ya, artinya pemerataan. Nah, Nicholas cita-citanya kan memang seperti itu, ingin merata seluruhnya. Ada satu, saya terbayang sampai saat ini, karena ketika Nicholas mengucapkan itu saya membayangkan pinggir jalan. Karena memang saya artinya sering melihat orang nongkrong di warkop dan sebagainya. Sempat kala itu Nicholas berbicara bahwa saya ingin ketika orang bertemu dengan orang, di saat itu mereka berbincang, disitulah berbincang P-network katanya begitu. Dan Nicholas juga bilang bahwa untuk mencapai ke situ tidak mudah dan butuh waktu, butuh proses. Gitu loh. Tapi memang visi misinya jelas untuk memasyarakatkan ya, yang kita pelajarin dari awal yang mengikuti proyek ini ya, apalagi teman-teman yang selalu sharing dengan saya ya, berbagi informasi ya, itu udah pastilah tahu saya dari awal menjelaskan tentang itu ya. Jadi apa visi misi core team dan lain sebagainya, harapannya ya, sampai keluhan-keluhan cengdaupan juga ya, banyak lah tempo hari ya, udah lama ya. Tapi oke lah, artinya tujuan itu besar dan jangka panjang ya. Nah, jadi penuh keseimbangan artinya gitu. Jadi jangan sampai menumpuk hanya di segelintir kelompok saja. Itu yang tidak akan berhasil proyeknya kalau hanya bertumpuk di sekelompok kecil orang ya. Oke, kita lanjut. Ini ada motivasi ya, ada kata-kata motivasi dari akun Picurrency India. Ini dari orang India, dia mengatakan seperti ini di akunnya, dan ini ya kenapa saya ini menarik aja sih sebetulnya. Untuk seseorang yang menyerah pada mimpinya, untuk seseorang yang bosan, untuk mereka yang disesatkan oleh orang lain, untuk mereka yang tersesat, nasihat saya kepada Anda adalah Anda pergi melalui harapan, melalui kebahagiaan dan masa depan. Pertahankan penambangan dan dukung harga Pi GCP katanya. 1 Pi sama dengan 314159 di core team. Nah, ini saya motivasi saja ya. Motivasi dari pionir India. Oke, dari Pi News, beberapa laporan tentang jaringan Pi muncul di TV Korea. Ya, memang sudah lama ada yang muncul, mungkin kalau memang saat ini ada kemunculan kembali. Nah, ini sepertinya sih memang yang muncul di TV nasional Korea pertama, dan ini ada muncul lagi mungkin. Nah, jadi memang di sana juga sudah seperti China ya. Di China juga banyak publikasi P-network itu di media-media, di billboard pinggir jalan ya, di televisi kafe, toko dan lain sebagainya. Ya, artinya
sudah betul-betul terang-terangan dipublikasikan. Nah, termasuk juga ini di Korea. Oke, kemudian itu informasi saja teman-teman ya. Artinya pergerakannya sudah jelas dan sudah dilihat oleh dunia. Oke, kita lanjut dari P-Word News. Informasi yang mengejutkan katanya. Mengejutkan dunia. Harga Bitcoin bukan 314159. Berapa dong? Kan sekarang memang nol. Ya kan? Berikut adalah fakta sebenarnya dari kata-kata Dr. Nicholas Kokalis. Nah, ini ada kata-kata ya yang diambil dari perkataan Nicholas di chatroomnya, di chatroom aplikasi. Nah, ini diterjemahkan oleh hokanews.com ya. Berbagi dengan perintis lainnya. Ayo kita coba cek. Breaking news katanya harga Bitcoin bukan 314159. Ini fakta sebenarnya dari kata Dr. Nicholas Kokalis melalui Hokanews ya. Ini Hokanews yang menginformasikan. Namun Hokanews juga mengambil berita dan memang di situ ada bukti screenshot dari komunikasi antara Nicholas dengan moderator ya. Breaking news, harga Bitcoin bukan sekian. Faktanya dari kata Nicholas. Oke, kemudian P-Network adalah proyek cryptocurrency yang dirancang untuk memungkinkan pengguna mendapatkan cryptocurrency dengan mudah melalui handphone lah ya, cryptocurrency dengan mudah melalui ponsel. Mereka tanpa memerlukan peralatan khusus atau keterampilan teknis yang rumit. Proyek ini diluncurkan pada Maret 2019 oleh 3 pendiri, Dr. Nicholas Kokalis, Cheng Daofan, dan Vincent Michael Philip. Nah, cuman Vincent Michael Philip sudah resign atau keluar dari grup P-Core Team ya. Entah problemnya apa dan masalahnya apa, tapi kita juga nggak tahu apakah masih membantu atau tidak. Belum dapat informasi juga saya. Proyek ini awalnya didasarkan pada teknologi blockchain seperti Bitcoin, tetapi dengan beberapa perbedaan utama. Pertama, jaringan Pi tidak memerlukan penambangan mata uang kripto seperti Bitcoin ya, jadi nggak perlu node yang dilengkapi dengan rig dan lain sebagainya yang membutuhkan perangkat khusus untuk menghasilkan mata uang. Nah, jadi alih-alih jaringan Pi menggunakan mekanisme konsensus berbeda yang disebut proof of stake. Ya, ini POS, proof of stake, yang memungkinkan pengguna memperoleh koin baru dengan memvalidasi transaksi lain di jaringan. Jadi kayak kita memvalidasi siapa kita dapat transaksi berapa. Jadi banyak juga tuh pionir yang saya lihat validasinya wow udah sampai puluhan ribu loh. Sampai ribuan bahkan ada ada ribuan, ada yang bahkan tempo hari saya melihat 15.000 ya kalau nggak salah. Ngeri ya. Kedua, jaringan Pi dirancang agar ramah pengguna. Kemungkinan orang yang kurang paham teknologi untuk bergabung dan menggunakan jaringan dengan mudah. Aplikasi jaringan Pi dapat diundang di ponsel pintar, baik di toko Google atau Play Store ya, atau App Store. Dan pengguna dapat mulailah mengumpulkan Pi dengan menjalankan aplikasi 24 jam sehari. Jadi 1 klik sehari ya. Oke. Kemudian pada saat diluncurkan jaringan Pi hanya tersedia dalam mode beta dan hanya dapat diakses dengan undangan dari pengguna lain. Namun, proyek terus berkembang. Pada tahun 2021 aplikasi jaringan Pi akan tersedia untuk umum dan dapat diunduh secara gratis di toko aplikasi atau di Play Store, di App Store ya. Saat ini jaringan Pi memiliki 45 juta pengguna aktif. Yang aktif loh, 45 juta itu bukan total ya, tapi yang aktif. Totalnya ini ya sekian gitu ya. Nah, informasi terakhir sih kemarin nyentuh sekitar 165 juta kalau nggak salah. Tapi kan rata-rata ya teman-teman para pionir juga bisa lihat, teman-teman yang mengundang silakan lihat undangannya aktif nggak. Kalau misalkan undang 10 paling aktif 2, 3 kan gitu. Jadi lebih banyak yang nggak aktif gitu. Merupakan salah satu proyek cryptocurrency paling populer dan banyak dibicarakan dari pecinta kripto hingga orang biasa, jelas ya. Nah, ini ya dibilang ajaib enggak, karena memang mungkin dorongan teknologi, tapi ada nilai jualnya sih teman-teman. Nilai jualnya itu adalah Dr. Nicholas ya, karena memang Dr. Nicholas ini memiliki background yang cukup baik di dunia blockchain. Jadi ini adalah nilai jual juga. Artinya apapun nama proyeknya, mungkin misalkan bukan Pi Network tapi misalkan nama lain lah misalkan ya, tapi kalau memang ada nilai jual daripada si pembuat, kemungkinan ya sama hasilnya. Mungkin ini juga kalau dilihat di awal memang banyak yang progresnya lebih bagus, lebih jelas awalnya dulu 2019 ya. Nah, tapi kenapa ini yang sekarang muncul dan mendominasi di dunia? Karena memang saya lihat banyak faktor, Cheng Daofan ya, keahliannya, kemudian Dr. Nicholas, dan jadi nilai jualnya tinggi. Artinya banyak masyarakat baik awam ataupun ahli kripto yang memang menghargai dan menilai daripada masa depan proyek ini.
karena didukung dengan keahlian dan kemampuan daripada pembuatnya ya. Kalau saya sih melihat seperti itu. Meskipun proyek ini masih dalam tahap pengembangan, jaringan Pi telah membuat beberapa kemajuan signifikan dalam pengembangan platform mereka. Mereka telah meluncurkan beberapa fitur baru seperti Pi Wallet, Pi Browser ya yang kita gunakan, ada Pi Browser ya. Nah, kemungkinan pengguna untuk menyimpan koin mereka memungkinkan itu dengan aman dan menggunakan Pi cryptocurrency untuk membeli barang dan jasa ya, itu barter peer to peer. Jadi dan juga di sana juga aman ya, artinya Pi Browser ini kan digabungkan dengan wallet ya. Jadi bukan hanya Pi Browser hanya untuk searching saja atau akses daripada platform saja, tetapi di dalamnya ada wallet juga, dompet juga, dan itu sudah aman. Artinya keamanannya terjamin ya. Dalam hal ini dalam hal nilai koin Pi itu sendiri, nilai tukarnya saat ini tidak terdaftar di bursa cryptocurrency utama manapun dan masih ada ketidakpastian tentang nilai masa depan Pi. Namun pengguna jaringan Pi dapat mengumpulkan koin secara terus-menerus melalui aplikasi dan harapan nilai koin Pi akan terus meningkat seiring pertumbuhan perkembangan jaringan. Nah ini memang menunggu ini orang yang nggak sabar ya, banyak akhirnya berbicara A B sampai Z, banyak sekali lah ragam ya. Ya itu udah aneh namanya nunggu, orang pasal bosan mungkin ya. Nah, tetapi tidak mau melihat dan memperdalam, padahal kesempatan kita masih ada waktu untuk menambang dan justru malah baiknya ya memperdalam daripada pemahaman proyek ini. Selain itu, Pi Network juga memiliki tim pengembang yang berdedikasi yang berkomitmen untuk mengembangkan platform mereka lebih lanjut. Tim tersebut terdiri dari jumlah ahli teknologi dan ahli dalam kriptografi, keamanan jaringan dan pengembangan blockchain yang tadi saya bilang ya. Dr. Nicholas dan Cheng Daopan itu kan bukan orang biasa. Mereka terus bekerja untuk meningkatkan platform jaringan Pi dan memberikan solusi baru dan inovatif untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka di seluruh dunia ya. Gitu. Dalam perkembangannya, jaringan Pi juga memperkenalkan konsep node ya, dan pengguna bertindak sebagai node. Jadi pengguna sebagai node itu kita. Walaupun perangkat yang digunakan pun kita adalah sebagai node, kita bisa memvalidasi orang. Ini yang sungguh luar biasa kalau menurut saya. Biasanya kan selama ini validasi daripada sebuah transaksi itu atau legalisasi itu dia harus via node, karena berhubungan dengan quorum daripada node itu sendiri. Saya pernah menjelaskan quorum ya di akhir tahun kemarin, ada videonya. Itu pun memang karena saya menjelaskan tentang Stellar Protocol dan Federated Byzantium Agreement. Oke lah, setiap pengguna dan bergabung dengan jaringan Pi dalam menjadi node dan menyimpan koin Pi dan membantu memvalidasi transaksi di jaringan. Dalam hal ini jaringan Pi menyediakan kesempatan bagi pengguna untuk terlibat langsung dalam pengelolaan jaringan. Ya, dan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya, ya ini sebagai validator ya. Namun menggunakan node membutuhkan modal yang lebih besar, jelas. Kalau memvalidasi menggunakan node itu kan biasanya memang dia sudah mulai digunakan di proof of work ya. Proof of work, proof of stake rata-rata memang seperti itu. Artinya protokol untuk validasi menggunakan quorum daripada node yang mereka gunakan. Tapi kalau Pi Network ini luar biasanya, inilah uniknya, karena saya melihat mungkin karena ada faktor Cheng Daopannya juga. Selain itu, jaringan Pi juga memiliki program penghargaan yang disebut program duta untuk pengguna yang aktif dalam pengembangan komunitas jaringan Pi di lingkungannya. Gitu, program ini memberikan insentif kepada pengguna yang membantu memperkenalkan jaringan Pi kepada orang lain dan memperluas jangkauan jaringan masyarakat. Nah, duta ini artinya kita sebagai pionir yang mempromosikan daripada Pi Network ini sendiri ya, walaupun di sana ada melalui jalur referral. Itulah yang adanya keterikatan nanti sebuah komunitas. Ya memang itu penting, perlu. Karena memang itu adalah salah satu kunci nantinya untuk apa? Untuk keamanan yang dibentuk di dalam sebuah quorum node kalau memang nanti sudah tervalidasi. Nah, karena memang ini terjemahannya adalah divalidasi oleh human bukan oleh node. Nah, ini unik lagi, maka terciptalah validator. Ya memang ngejelimet sih, rumit sih memang. Tapi ya itulah istimewanya Pi Network, menerjemahkan bagaimana gabungan antara human, manusia, dengan komputer dan blockchain. Ini luar biasa. Oke, secara keseluruhan Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang menarik dan inovatif, yang menawarkan kemudahan, kesederhanaan mengumpulkan cryptocurrency ya. Oke, kemudian kita lewat ini mengenai harga Pi ya, koin saat ini cukup hangat diperbincangkan oleh komunitas Pi Network di seluruh dunia. Dari prediksi awal harga Bitcoin dengan harga 314 pada tahun 2021, saya ini ketemu 2021 lah, pertengahan apa akhir saya lupa.
Ini saya dapat informasi bocorannya 314 memang. Nah, hingga kesininya menjadi 314.159 USD. Berada di mainnet tertutup ya, dan tidak pasti kapan mainnet terbuka akan diluncurkan ya, karena memang tidak dikasih tahu gitu. Bukan berarti tidak ada kepastian, ada pasti, tapi kitanya yang tidak dikasih tahu ya. Cukup core team yang tahu. Harga Picoin semakin ramai diperbincangkan di komunitas Pi Network di seluruh dunia. Menurut salah satu akun komunitas Pi Network Twitter, katanya harga Picoin akan lebih tinggi dari harga yang diprediksikan oleh komunitas Pi Network itu sendiri. 314.159 akan lebih dari itu. Wow. Cius bang. Ya nggak tahu, kita tonton aja lah, nggak usah euforia, nggak usah berlebihan. Tapi memang ini yang khawatirnya gini, ketika saya informasiin kayak gini gitu kan, ada sebagian kelompok bilang halu, ada sebagian kelompok percaya yang akhirnya dia sendiri malah melebih-lebihkan gitu ya, berlebihan lah artinya. Kalau bahasa mudanya mungkin lebay gitu ya. Ya biasa aja, santai aja, slow gitu ya. Pantauan hokanews.com dari salah satu akun Twitter komunitas Pi Network sangat jelas. Ia menyampaikan sebagai berikut. Bagaimana Anda memahami pesan dokter pada gambar di bawah ini nih? $1 AS katanya. Ini maksud dokter ini adalah Nicholas ya. $1 AS adalah sepersejuta dari 1 pi. Wow, ngeri ya. Sebenarnya dokter sudah lama berbicara tentang nilai pi, tetapi tidak ada yang pernah mengerti atau memperhatikannya. Cara memahaminya yaitu 1 pi dibagi menjadi 1 juta saham. Salah satunya sama dengan 1 U sama dengan $1 AS gitu. Bukankah bukankah itu tepat? 1 pi sama dengan $1 juta AS, 7 juta RMB. Nah, ini cuitan dari ini enggak bahasa Cina sih ya. Ininya ya, tidak mempublikasikan, hokanews.com tidak mempublikasikan artikel tanpa sumber. Jadi Hokanews juga memberikan sumbernya ya. Sumbernya yang menjelaskan tentang adanya komunikasi dengan Nicholas gitu loh. Dan ini memang bahasa Cina sih. Coba kita nanti kita lihat untuk bukan Nicholas, ini mungkin petinggi Cina ya, tapi ada yang dengan Nicholasnya nanti. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nah, ini ada, cuman saya nggak jelas juga sih itunya. Oke, menurut postingan yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi, dia mengatakan bahwa harga koin Pi akan mencapai 1 pi sama dengan 1 juta US. Hal tersebut dikutip dari pernyataan Dr. Nicholas Kokalis. Nah, ini baru ada cuitan dari bukan cuitan ya, di chatroom ya, di chatroom ada chatroom omongan Nicholas Kokalis dalam sebuah chatroom yang ada di jaringan Pi. Sangat jelas bahwa dua gambar yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh, nah jadi nyambung. Jadi pernyataan yang di yang di Twitter tadi, yang di sini mungkin, nah menurut hokanews.com ini dia nyambung sama dengan pernyataan Dr. Nicholas Kokalis di chatroom sebagai berikut. Nah, ini yang chatroomnya. Nah, ini tapi karena memang bahasa Inggris ditranslate sama saya ke tadi bahasa Indonesia ya. Aslinya kan bahasa Inggris. Semua berita katanya pesan tetap, ini namanya moderator Sime on CPH. Waduh, pusing namanya ya. Korti manajemen, saya ingin bertanya apakah biaya transaksi benar-benar tetap sebesar 0,01 atau 1/100 dibandingkan dengan barangnya dibanding mana ya, coba mungkin kalau bandingkan dengan barangnya, jika kurs tetap adalah 0,01 mungkin terlalu tinggi bagi penambang untuk pergi ke toko kecil untuk membeli yang bagus, kecuali biaya transaksi sebanding dengan harga barang katanya, 1/100, 1/1000 gitu. Nah, ini Nicholas menjawab diperbaiki pada 0,01, tetapi kami perkirakan akan menurun seiring waktu. Ya, ini berkali-kali Nicholas bilang dari akhir tahun kemarin seperti itu. Nggak usah memperdebatkan dan mengkhawatirkan masalah gas fee. Nanti dengan waktu itu akan menurun terus dengan sendirinya gitu loh ya. Kemudian seperti mengubah ke 0,001 atau 0,0001 sesuai kebutuhan katanya begitu ya. Jadi memang sudah jelas, artinya nggak usah permasalahkan, nanti seiringnya waktu akan turun juga. Nah, kemudian ya saya melihat biaya transaksi tetap katanya. Dengan Pi 0,01 itu berarti Pi akan ditukar jauh di bawah harga konsensus sekitar 314.259 di Brandik.
Jika kita menerima bahwa harga 1 pi adalah 314159, maka biaya transaksi atau gas fee 0,01 pi akan diterjemahkan menjadi 3141. Bisakah seseorang membayar lebih dari 3.000 dalam biaya transaksi? Untuk melakukannya, saya yakin harga pi akan jauh lebih rendah dari harga konsensus di atas. Nah, Nicholas jawab lagi dia. Dalam beberapa kasus, pi dapat digunakan dalam satu atau lebih dalam satuan yang lebih kecil, ya, seperti atau mikron katanya. 1 pi adalah sepersejuta T. Blockchain dapat mendukung serendah 0,1 UT. Jadi artinya gini, blockchain itu memiliki kemampuan biaya transaksi serendah 0,1 UT. Nah, UT ini mungkin satuan daripada ini ukuran mikron ya di blockchain ya, mikron daripada nanti gas fee-nya. Nah, mampu sampai sana sebetulnya gitu ya. Nah, tapi nanti itu seiringnya waktu, kan Nicholas bilang seperti itu. Kemudian fakta lain dari Pionir yang membenarkan kata-kata postingan yang dibagikan oleh akun Twitter komunitas jaringan Pi, diantaranya ini juga ya, Lu Xiaobing Chongqing, $1 AS adalah sepersejuta dari 1. Nah, ini tadi kalau Nicholas kan udah jelas di sini ya, saya ulang ya yang ini. Jadi di sini dia bilang dalam beberapa kasus pi dapat digunakan dalam satuan yang lebih kecil seperti atau mikron. 1 pi adalah, nah ini yang di dalam kurung, 1 pi adalah sepersejuta T katanya begitu. Nah, ini ada juga yang menjelaskan Lu Xiaobing Chongqing katanya gitu ya. Jadi $1 AS adalah sepersejuta dari 1. Sebenarnya dokter sudah lama membicarakan nilai fee, tapi adalah bahwa tidak ada yang pernah mengerti atau memperhatikan ini. Cara memahaminya yaitu 1 dibagi menjadi 1 juta eksemplar. Salah satunya sama dengan 1U sama dengan $1 AS. Bukankah itu tepat ya, sama yang tadi ya? Oke lah, kemudian percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jangan menyerah, tetap semangat. Masa depan kita tidak diketahui seperti apa dan akan bagaimana. Kita hanya perlu mengikuti apa yang kita yakini dan terus belajar tentang blockchain, terutama jaringan pi. Kesuksesan tidak dibangun dalam satu malam. Oke, baik teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.